adalah teknik aseptik. Teknik aseptik ini artinya adalah berupaya menciptakan kondisi yang steril. Yang tidak mengizinkan mikroorganisme apapun mengikuti dalam kegiatan kita, terutama nantinya yang bisa masuk kepada tubuh pasien. Untuk alat-alatnya yang kita butuhkan untuk rawat luka adalah pinset anatomi 2, pinset chirurgis itu yang ada giginya 1, kemudian handscoon itu 2 pasang ya. Walaupun di situ kan ada handscoon yang bersih ya. Ini mengapa saya buat 2 pasang, karena adik-adik biar latihan pakai handscoon yang steril. Juga biar tahu mana yang harus steril, mana yang tidak. Kemudian untuk kasa, karena ini kita lukanya luka akut ya Dek ya. Kalau luka akut itu artinya kalau ada beberapa buku yang menyebutkan luka tanpa masalah, kita hanya menyiapkan 3 yang untuk membersihkan. Untuk teknik membersihkan luka itu kan ada teknik irigasi, ada yang teknik swab. Yang kita lakukan ini nanti adalah teknik yang swab. Tapi nanti kalau misalkan adik-adik di lapangan diajari teknik irigasi, itu biasanya ada alat tambahan lain yaitu spike. Spike itu seperti coblosannya infus. Kalau infus kan hanya satu yang ke dalam. Kalau ini yang keluar juga ada, jadi 2. Ya, cucurannya ada 2. Jadi nanti bisa untuk dilakukan irigasi, diperes kemudian dicurkan di luka itu. Tapi kalau kita enggak, kita pakai teknik yang swab. Kemudian plester, gunting plester ini bersih, jadi harus ada di luar. Kapas alkohol juga bersih, dia juga harus ada di luar. Kalau tadi teman-temanmu yang kelas A, karena tidak ada kapas alkohol sehingga harus pakai kapas injeksi. Ini steril dan juga spray. Tapi karena ini sudah ada, saya tidak memerlukannya. Jadi ini aja. Kemudian kom bertutup ini untuk NS, kemudian cucing ini adalah untuk betadine. Untuk solution betadine, kalau yang kami ajarkan pakai solution yang 10%, jadi semua dimasukkan. Tapi nanti kalau misalkan di lapangan mau ikuti kegiatan yang ada di lapangan ya, karena ada yang diencerkan 1:1, ada yang diencerkan sampai 0,1%. Ya, jadi 1 diencerkan 10 kali, gitu ya, kan 0,1 dari 1%, karena ini kan sediaannya 10% dengan bersani. Ya, jadi di lapangan macam-macam, nanti monggo ikuti dari lapangan. Kalau yang kami ajarkan di sini solusinya 10%. Ya, ini sudah settle semua. Kemudian kita jangan lupa bawa notes, karena kebetulan adik-adik kan sudah ada sakunya ya. Jadi bawa notes, pasien, nomor rekam medis, dan tindakannya rawat luka. Bahwa benar pasien ini, karena nanti pada waktu kita salam, kita sapa, itu memang benar pasien yang mau dilakukan rawat luka. Jangan sampai pasien yang tertukar gitu ya, kayak sinetron aja. Ya, jadi harus dipastikan itu. Kemudian kalau sudah settle semua pasiennya, kita tahu pasien ini, kita bawa alat ini masuk ke ruangan sambil menyapa sama pagi Pak gitu ya. Kemudian setelah itu kita berikan tadi ya salam sapa, nyocok nih bilang identitas sama seperti yang kemarin dengan notes kita. Kemudian kita berikan informasi kepada pasien bahwa mau dilakukan perawatan luka. Yang tujuannya adalah 1, untuk mengetahui keadaan luka sudah kering atau belum. Karena kalau untuk perawatan luka yang kita lakukan di sini, kita biasanya menggunakan di hari ke-7. Ada masa proliferasi. Ya. Jadi kalau masa proliferasi hari ke-7 itu luka harus menutup. Ya, tidak boleh ada celah. Tidak boleh meluak gitu ya, istilahnya seperti itu, apa terbuka lukanya, jadi harus menutup. Jadi yang pertama kita sampaikan adalah untuk melihat keadaan luka sudah kering, sudah menutup atau belum. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan pengobatan. Ini pengobatannya harus disesuaikan dulu ya.
dirimu jangan langsung memberikan pengobatan gitu ya. Iya. Jadi yang kedua untuk membersihkan dan sekaligus memberikan obat. Tapi kalau hanya dibersihkan toh ya obatnya aja mbok sampaikan, nanti pasiennya nek lagi ya mbak obatnya turun gitu ya. Padahal tidak ada obat yang diberikan pada pasien ya. Jadi ada dua kegiatan ya, dua tujuan ya. Satu melihat keadaan luka sudah menutup atau belum. Yang kedua adalah untuk membersihkan luka sekaligus mengaplikasikan obat yang disesuaikan dengan majelis dokter. Sudah? Kalau sudah kita tanyakan kesediaan pasien, bersedia atau tidak. Kalau bersedia kita langsung lakukan PPLA, persiapan petugas, lingkungan, alat, dan pasiennya. Pasiennya tetap seperti ini. Untuk penggunaan underpad tadi ada temanmu tanya, itu kan ada alas perlah atau tidak? Kalau kita lakukan pada pos SC tidak. Tapi kalau nanti adik-adik melakukan perawatan luka misalkan pada tangan, kaki gitu ya, menyesuaikan aja ya deh ya. Kalau iya butuh underpad, monggo disiapkan underpadnya gitu ya. Oke. Bisa ya? Bisa Bu, insya Allah. Biasanya yang SC dipasang underpad itu pada keadaan luka yang bersifat kronis. Luka kronis itu artinya lukanya nggak nutup secara primer, artinya ada masalah gitu ya, sehingga harus dilakukan tindakan lain selain yang kita lakukan yang hari ini. Itu biasanya dipasang underpad karena takutnya pada waktu misalkan manipulasi pengeluaran pes gitu ya, pesnya meleleh gitu ya, sehingga mengotori linen, sehingga perlu adanya underpad. Itu maaf Bu, itu waktu jika lukanya itu udah kronis, itu masuk ke ruang lingkup kita apa enggak? Enggak. Berarti Karena itu kalau di sudah tingkat 1 masih belum, tapi mungkin nanti kalau dirimu, ini kan rencananya ada mau real setting. Real settingnya kemarin kami kan dari tim KDM minta adik-adik praktek di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan tidak ada, maksudnya campur gitu tadi antara yang fisiologis dengan yang patologis. Sehingga mungkin adik-adik mungkin di rumah sakit juga menemukan ada yang luka akut, ada yang luka kronis. Tapi yang adik-adik kami ajarkan di sini adalah luka yang akut. Kalau yang luka kronis itu sebenarnya dasarnya hampir sama seperti luka akut, cuma dia lebih advance, lebih ada tingkatannya lebih tinggi karena memang butuh beberapa alat, butuh beberapa bahan yang lebih, karena pembersihannya juga biasanya enggak seperti kita yang teknik swab atau irigasi biasa, ada teknik yang lain. Tapi kita maksud saya Bu, ruang lingkup kita sebagai bidan bisa tapi kan untuk hanya sekedar bisa. Kalau dirimu ada di ruang apa istilahnya obstetri, terus apa sih rawat pasien dirimu. Kalau misalkan pos SC-nya enggak jadi jahitannya kan itu tetap bidan. Cuma untuk yang tingkat 1 memang kapasitasnya kan masih fisiologis ya, karena masih belajar belum ke advance. Tapi kalau nanti di lapangan adik-adik misalkan diparingi kesempatan untuk merawat pasien yang luka kronis, ambil saja. Ya. Oke, itu ya. Kalau sudah kita siapkan, kemudian kita arahkan. Bu, permisi ya, saya siapkan alatnya ya. Ini siapkan alatnya dulu. Ya. Dan tata yang ergonomis itu artinya yang kita gunakan dulu itu ya. Yang lebih dekat ini ya, kemudian ini langsung tuangkan aja deh, tuangkan saja NS-nya, kemudian tuangkan saja dulu betadinya, kemudian kita lakukan cuci tangan. Cuci tangannya bukan hand rubbing ya, tapi hand washing. Hand washing 6 langkah. Kalau sudah kita ke pasiennya dulu, saya lihat lukanya dulu ya. Bu, itu enggak pakai sarung tangan? Belum pada waktu kita buka masih belum. Karena tujuan kita cuma untuk inspeksi aja, nggak sampai intervensi. Cuman ngeliatin. Lihat di kasanya ini ya, ada luka, ada berdarah atau tidak, ada nanah atau tidak, kan ketok ya dia, warna merah sama warna kuning kan gitu ya. Kalau sudah kita sekalian ukur plasternya. Jadi sekalian Bu, lihat ya lukanya ya. Nanti kita siapkan plaster. Kalau sudah, kita tutup dulu. Kemudian kita siapkan plasternya. Untuk plaster, kalau dirimu lupa, nggak apa-apa. Maksudnya lakukan saja dulu. Kalau sudah selesai, maksudnya selesai nanti kasanya tertutup lagi di saya badan pasien. Tinggal fiksasi. Nggak apa-apa. Ojo tengah-tengah terus dirimu bagi siap plaster ya.
Saya ingatkan lagi untuk fiksasi itu tidak apa istilahnya tidak kritikal. Walaupun itu di checklistnya kan ada ya di nomor berapa gitu ya. Tapi bukan kritikal. Kritikal itu artinya gini. Kalau itu tidak dilakukan itu dirimu jis. Harus mengulang. Contoh melihat pasien ini tadi, kalau nggak dilakukan itu wajib ulang. Kalau dirimu di rumah sakit, karena kan biasanya kalau sama si E kan, biasanya dia pasiennya itu gitu ya. Dirimu kan nyiapkan lukanya seperti ini. Begitu ternyata dilihat lukanya kronis, itu biasanya dirimu langsung lapor ke si E dulu, Bu, saya tak lapor dulu. Karena kalau dirimu langsung running salah nanti, karena luka ini bukan luka yang Akut. Gitu ya. Ngerti, Bu? Paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah, kemudian kita gunakan handscoon. Handscoon yang pertama yang dipegang adalah dalam. Dalam itu artinya yang nanti melekat ke kulit kita. Jadi tangannya ini yang bantu tetap dari dalam, jangan dari luar. Handscoon yang kedua adalah dari luar. Luar itu yang di luar kulit kita maksudnya. Kemudian kita ambil ini tetap di luar. Paham ya? Paham, Bu. Kemudian kita siapkan pinset chirurgis. Misalnya kita pinggir nose, ya. Karena nanti kalau kita sudah pegang alkohol swab, karena kebetulan kan ini alkoholnya bersih, berarti tangan kita kan otomatis jadi bersih, bukan steril lagi. Berarti kita ngambilnya biar mudah. Kalaupun misalkan dirimu lupa, masih ada bantuan korentang untuk ngambil di daerah yang steril. Pokoknya cukup ya. Yang pegang itu aja on dan sterilnya. Kemudian kita buka kapas alkoholnya, kemudian kita basahkan plesternya. Basahkan plester, apakah pakai pinset Bu? Monggo, nggak apa-apa. Tapi pinsetnya jumbo balik noleh nih gini, pakai instrumen. Karena dia sudah bersih, karena sudah terpegang oleh tangannya. Si. Kan itu on istilahnya kan seperti itu. On itu bukan bisa steril, bersih, bisa terkontaminasi. Itu ya. Kalau sudah basah semua, kemudian kita ambil pinsetnya, kemudian kita lepaskan ujung-ujungnya dulu. Yang digunakan chirurgis apa anatomis, Bu? Chirurgis. Apa sih kalau pakai chirurgis atau bukan anatomi? Kalau chirurgis itu biasanya untuk mengangkat-ngangkat kayak heading. Karena ada ujungnya. Oh, perbedaan. Karena kita menggunakan Ya. teknik ujungnya. Kalau misalkan di ruangan nggak ada pinset chirurgis, anatomi boleh. Seadanya. Tapi memang kita lebih mudah kalau bekerja melepaskan plester pakai yang Chirurgis. Karena ada matanya, ada giginya, gitu ya. Kalau sudah lepas semua, sama seperti teknik pada waktu ada adik memandikan, dilepaskan dari daerah yang Terjauh ke yang terdekat. Sudah langsung taruh aja. Kemudian kita lihat di lukanya ini, ya, adakah rubor, tumor, dolor, kalor. Rubor ada tanda kemerahan atau tidak. Kemudian tumor, dolor, kalor itu pada saat adik-adik meletakkan tangan ini di daerah luka. Ini lukanya yang ada tanda garis-garisnya ya. Jangan dipegang ya lukanya ya. Iya. Daerahnya aja. Misalkan seperti ini, Bu, sakit Bu. Sambil adik-adik meraba, ada tumor enggak, ada luka enggak. Kemudian ibunya bilang, oh enggak sakit, berarti dolornya enggak ada. Kemudian pada dolor itu dolor nyeri. Kalau tumor bengkak. Kalau kalor perabaan hangat. Jadi pada waktu adik-adik meraba di sini ada hangat atau tidak? Kalau hari ke-7 seharusnya sudah tidak ada. Kalor tuh panas loh. Ya betul, panas. Kalau ada nanahnya, Apa? Kalau ada nanahnya berarti kita harus menyiapkan alat yang lebih. Karena kita tidak menyiapkan diapers. Ya kasar tekan kalau dirimu cabut gigi, itu kan ada diapers. Ya monggo. Kan ada cabut gigi kan ada diapers itu Ya. Kalau ada nanah kita lihat seperti ini ya, mungkin di kasarnya nggak kelihatan. Tapi pada waktu kita buka ada nanah ini. Maka kita harus berhenti nanti. Setelah cek ini, kita laporkan apa alat yang harus kita butuhkan. Kita masukkan alat itu. Ya. Gitu. Oke, kalau sudah kita cuci tangan. Kita cuci tangan ya.
basah kemudian lepaskan secara terbalik. Nah, kalau sudah kita langsung pakai handscoon yang Baru. handscoon DTT ya. Kemudian kita langsung pegang dua-duanya, sisihkan dulu yang untuk dressing 2. Kemudian yang lainnya itu langsung masukkan di NaCl. NaCl 0,9%. Kemudian kita ambil, kemudian kita peras, itu ada di bengkok ya. Kemudian kalau sudah, kita bersihkan luka itu secara teknik swab. Swab itu usap dari terjauh ke terdekat. Pokoknya intinya pada waktu nge-swab, alat ini, pinset ini jangan sampai on. Karena kalau on nanti kita susah. Ya, kalau masuk sini juga nggak bisa, ya. Untuk pembersihannya biasanya kita 2 sampai dengan 3 kali. Ini kebetulan yang disiapkan 4 ya. Ini hanya untuk kapas lembab toh ya Dek ya. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Kita swab. Kalau sudah, terakhir adalah di indikaten. Indikaten itu kita pakai betadine. Tekniknya adalah roll, bukan lagi swab. Roll. Isi ya. Jadi apa istilahnya? Memutar ya. Ya. Oke. Kalau sudah, kita lakukan dressing. Yang halus itu yang dekat dengan luka. Ini kan kasar ya, mesti ada lipatannya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita halus juga tetap di atas. Jadi halus dan halus, kasar dan kasar gitu ya. Kemudian sudah kita fiksasi. Selesai kegiatan kita. Kalau ini sudah pegang plester, artinya ini sudah on. Tidak boleh masuk lagi ke sini. Karena ini tadi plester di luar. Dan pastikan pada waktu memplester itu melekat di kulitnya ya Dek ya. Bu, perawatan luka ini hanya yang kita pelajari ini hanya berlaku di ibu-ibu yang telah sesar, sesio, atau bisa di perawatan luka yang lain kan biasanya? Karena kita kompetensinya adalah di perawatan luka pos SC. Oh, pos SC. Yang model seperti ini hanya bisa kita temukan di perawatan luka pos SC di tempat kita. Maka kita lakukan itu. Tapi kalau di perawatan lain sedikit banyak sama deh. Ya cuma yang mungkin butuh underpad itu kan mungkin ada yang berbeda deh. Kemudian beberapa bahan yang lain misalkan tidak pakai betadine. Pokoknya tergantung dari lapangan ya nanti ya. Kalau saya tekniknya sih sama deh. Kalau sudah seperti ini kita rapikan dulu. Ini perawatan lukanya sudah selesai. Saya rapikan dulu ya. Gimana sudah nyaman? Pastikan tanggal kedua tercapai ya. Karena kebutuhan dasarnya kan sudah ada. Ini sebenarnya kan kebutuhan personal hygiene. Iya. Iya kan? Iya. Kebersihan diri pada luka operasi. Kemudian tanggal 2-nya sudah nyaman, baru kita rapikan alat. Pastikan yang tadi tertutup sudah tertutup lagi. Kalau ini masih ada sisa NS-nya segera buang di bengkok. Jadi pastikan ini juga dalam keadaan yang kering seperti semula. Kemudian kita lakukan pencucian luka, pencucian cuci
tangan dengan teknik hand washing lagi. Sudah dokumentasi. Kan masih ada betadinnya ditaruh sini juga. Ya buang aja. Dia mau ke. Ini betadinnya nggak banyak deh. Cuma dikit aja. Nah, nanti langsung keserap di kesan. Ini bisa jangan sampai belambang loh betadin karena betadin itu sediaannya sudah sedikit.